Tahukah kamu, angka pengangguran di Indonesia kembali bertambah. Dalam data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada Februari tahun 2020. Angka ini jelas naik 60.000 orang atau 0,06 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, berbeda dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang turun menjadi 4,99% pada Februari tahun 2020. Memangnya, fakta apa sih yang membuat tingkat pengangguran kian meningkat di Indonesia? Adakah hubungannya dengan pendidikan? Mari kita simak. Anak-anak diarahkan untuk bersekolah di berbagai lembaga pendidikan. Karena pendidikan adalah suatu kebutuhan pokok, ia setara dengan kebutuhan manusia terhadap pangan dan sandang. Saat ini, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan di berbagai tingkatan, jenis, dan struktur lembaga pendidikan dengan berbagai alasan. Mereka akhirnya putus sekolah, yang antara lain alasannya adalah faktor dana dan pembiayaan. Sekarang ini, pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam lingkup pemerintahan daerah, telah beramai-ramai mencanangkan pendidikan gratis sekolah untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat putus sekolah, utamanya karena faktor dana dan alasan biaya yang tidak cukup. Secara nasional, tujuan pendidikan diletakkan pada 3 pilar, yaitu 1. Pemerataan kesempatan dan perluasan akses. 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar pemerataan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. Pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan tuntas pada tahun 2008. Namun, sebuah fakta muncul kemudian bahwa gerakan wajib belajar 9 tahun justru menenggelamkan nilai-nilai pendidikan yang sebenarnya diakibatkan oleh berbagai penyimpangan dalam peningkatan dan penggunaan anggaran pendidikan dasar. Bagaimanapun peliknya dunia pendidikan saat ini, ingatlah bahwa pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah membagi pendidikan ke dalam 3 jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Tahukah kamu bahwa pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang bisa berkompetisi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat? Untuk mendukung pengurangan tingkat pengangguran, kamu bisa mengikuti salah satu program yang terdapat pada Satuan Pendidikan Masyarakat, misalnya pelatihan atau kursus. Dengan mengikuti pelatihan atau kursus, kamu dapat mengembangkan diri, keterampilan, kecakapan hidup, serta pengembangan profesi yang berguna sebagai bekal dalam membuka atau mendaftar lapangan pekerjaan. Yuk, ikuti pelatihan! Daftarkan dirimu ke PKBM atau Balai Latihan Kerja terdekat di kotamu untuk mendukung pengurangan pengangguran.